Eyo, welcome back di channel Football Universe. Setelah kemarin Vicky di Barcelona berhasil menjadi juara Champions League dan juara Liga La Liga ya. Dan selain itu juga Vicky berhasil membawa Indonesia menjadi juara Piala Dunia loh. Bayangin guys, Piala Dunia gitu. Dan kali ini seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, kalau kita akan bermain untuk Venezia. Tetapi kali ini Venezia turun lagi ke Serie B karena kalah mulu. Dan tujuan gue di sini adalah membuat Venezia kembali ke Serie A dan memenangkan Liga Champion gitu ya. Dan langkah pertama gue yang gue lakuin di sini adalah membeli Justin Hubner gitu, karena kita akan memakai beberapa pemain lokal. Karena beberapa pemain lokal itu cukup bermain bagus gitu ya di Piala Dunia. Ada Bang Jai juga di sana yang sudah dipercaya menjadi wakil kapten gitu ya. Rekrutan pertama yaitu El Preman alias Justin Hubner untuk menemani Jai Ijes di tengah menjadi center back. Sebenarnya ada beberapa back dari Venezia gitu kayak Svodoba gitu-gitu, cuman buat nambahin ini juga gue rekrut Jai Ijes gitu. Dan juga di sini ada Bilal Andreas yang cuman ada di Football gitu ya. Ini salah satu player fantasy, pemain muda 17 tahun asal Indonesia yang kemarin main di Piala Dunia juga. Lalu ada wonderkid Indonesia juga, Marcelino. Kita rekrut juga Marcelino untuk bermain di Venezia. Karena emang keuangannya lagi jelek banget Venezia, dan pemain-pemainnya juga ya so-so aja gitu, dikit, udah gitu jelek-jelek gitu. Ya udah akhirnya kita rekrut pemain-pemain Indonesia gitu. Kemarin main bagus di Piala Dunia dan market value-nya juga naiknya nggak terlalu tinggi, tapi juga kualitasnya oke ya kan. Sini langsung disamperin El Preman dan Bang Jai gitu. Marcelino memakai nomor 7 untuk Venezia. Lalu untuk pemain grade A-nya di sini kita rekrut Nico Gonzalez dari Argentina. Itu dia bermain di Fiorentina kalau nggak salah sebelumnya. Dan berikut skuad utama di Venezia ada Marcelino, striker ada Pojan Palo, Gonzalez, Hansen, Wilson Anderson di tengah. Lalu di kiri ada Zampano, Ijes dan Hubner di tengah. Lalu ada Candela, kiper Yoronen. Di cadangan ada Rossi. Ini Rossi juga lumayan nih, gue dapetin dari Liga Italia lah gitu, seri B juga, gue lupa namanya apa gitu. Ada Jajalo juga, Andreas, Vercolela, Spodoba, Grandi. Beberapa masih pemain-pemain asli dari Venezia gitu ya. So kita langsung aja ke match pertamanya Venezia nih kalau gitu guys. Kayaknya kita akan melawan apa tuh logonya, gue lupa lagi. Apakah Klopp mainnya atau enggak? Sini Andrea Pirlo yang menjadi pelatih gitu ya. Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football. How the wingers play today? Will they stay high and wide? Pisang. Ini dia Marcelino itu dia mencetak gol pertamanya. Marcelino Ferdinand di Venezia dengan bola-bola pressingnya ya guys ya. Ini kita main cepet aja gitu, kita main highlight aja ya. Gue cepetin. Kisons bukannya pada Rossi. Itu dia Rossi. Sangat mudah. Now can they hit them on the counter? Oh, what an opportunity. Nico kali ini sendiri, Nico soloran. Nico, itu dia. Beberapa pemain-pemain baru di Venezia udah mencetak gol nih guys.
berhasil mencetak gol debutnya gitu They've ya. had complete control for most of the game. Bilal ini dia Bilal juga melakukan gol debut juga di sini guys. Major part in their win here today. Dan skor akhir Frosinone nih dari seri B ini. Kita masih main di seri B ya. Nah, kita akan melangkah ke seri A gitu. So far enak sih. Squad utama dibanding enak. Cuma minusnya adalah di bench kita nggak ada pilihan pemain yang oke gitu ya, so-so semua gitu. Apakah kita harus menjual pemain-pemain asli dari Venezia, karena emang overall rating itu kayak rata-rata di 70-an gitu, nggak ada yang nyentuh angka 80 cuman Rossi, Nico gitu doang. Ijes ya kan, Abner. Ya udah, paling nextnya kita bakal jual beberapa pemain asli dari Venezia gitu ya. Terus kita akan membeli pemain-pemain baru. Siapa tapi yang kita beli guys? Kali ini kita akan melawan Como, salah satu klub yang ownernya orang Indonesia juga. A city alive with the spirit of excitement and a stadium brimming with anticipation. The build-up has been intense and now we just can't wait for it all to be... Hello and welcome. And as you can see, Arctic Kali ini turun conditions salju guys. Umpan saat bagi Rossi, ada Ellerson, jadikan gol. Jadi ceritanya ini Venezia yang punya klub tuh orang Indonesia juga gitu selain Como. So that's why kenapa kita rekrut beberapa pemain lokal, karena ini yang punya orang Indonesia dan atas rekomendasi petinggi dari klub orang Indonesia itu sendiri gitu. Kalau kamu kan Jaim ya sama pemain-pemain Indo gitu. Ya, bisa aja nih bisa kita kalahin apa enggak kamu. Itu dia Rossi. Cukup sengit nih balas-balasan dari tadi. Kayak kita di lini belakang nih nggak ada apa ya. Ini kan si Ije sering nggak main nih. Kayaknya lembek banget lini belakang. Padahal di depannya udah lumayan gacor sih. Ini kalau kena counter attack, kelemahan kita di situ. Kan lagi nih. Nah. Itu. Ini kan JJ akhirnya kita masukin. Sebelumnya Busato yang jadi center back. Ini juga bila kita masukin. Dan menit 89 apakah kita mampu berubah keadaan gitu kan, who knows. Ini dia Neymar KW. Bilal sangat baik. Balik lagi pada Bilal. Ini dia Bilal. Bilal masih Bilal. Apakah menjadi gol dia Bilal? Itu dia benar. Bilal merubah keadaan. Benar-benar wonderkid. Neymar KW asal Indonesia. Bilal berhasil mencetak gol penentu kemenangan untuk Venezia. Dan skor menjadi 4-3 guys. Dan next kita akan memasuki jeda musim transfer. Siapa yang akan kita beli nanti? We'll see ya. Kayak kita butuh
wing, yaitu kita membeli Modric guys, Lord Modric gitu, buat ngisi lini sayap kiri ya, karena emang cadangan kita juga kurang banget nih buat di sayap kiri, kita kekurangan penyerang kebetulan, so kita rekrut Modric. Di samping banyak orang yang bully dia gitu, kita coba balikin citra Lord Modric nih di Venezia nih, apakah dia bisa bermain baik. Lalu kalau kalian masih ingat, ini salah satu wonderkid Jepang guys, Hashimoto, yang dulu bermain bareng Vicky ya kan di Norwich. Kali ini kita rekrut juga. Dia cukup loyal orangnya, dia belum pernah pindah klub, di Norwich, masih di Norwich. Akhirnya kita beli dia karena dia pemain yang cukup baik menurut gua, hampir kayak Messi, cuman jarang lah dilirik sama klub-klub Eropa gitu. Dan nih peringkat sementara Serie B, kita di peringkat pertama guys, sudah jelas. Dan Como peringkat 7, kita baru kalah sekali ya. Kayaknya aman sih, kayaknya kita bisa menjadi juara guys, we'll see. Dan ini squad terakhir sebelum kita pindah ke Serie A, sebelum naik ke Serie A ya. Ini Bila Andreas, lalu ada Sverko, ini dia back Venezia, Svoboda, Justin Abner, ada J.I. Jess, Busato gitu ya. Kayaknya kita bakal ngejual Svoboda, nanti kita ganti di Gallo, wonderkid dari Monteiro juga, dari SSB Venezia ya kan, pemain muda dari Youth, maksud gue Youth Academy. Anderson, karena kita nggak punya budget banyak buat beli pemain, jadi kita pakai Youth Academy. Ini Esposito juga masih 18 tahun dari Academy Venezia. Tavenaro juga kayaknya kita bakal jual nanti. Ini Marcelino, Hansen juga, ini pemain muda Venezia. Lalu ada Hashimoto. Nah, next di Serie A nanti kita akan merekrut Vicky gitu ya. Karena nggak mungkin, karena masih Serie B kan, kayak kita nggak mungkin ngerekrut dia, gitu, beda level. Dia juga pasti nggak mau ya kan. Nanti once kita udah up ke Serie A, lalu di sini juga ada Hashimoto, pasti dia bakal mempertimbangkan untuk join ke kita sih, harusnya mau ya. Walaupun harganya tinggi banget, sekitar 300 jutaan gitu kalau nggak salah terakhir gue lihat. Dan akhirnya Venezia menjadi juara Serie A, Serie B maksud gue. Ini dia skuad dari Venezia yang memenangkan Serie B, yang akan naik ke Serie A gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa Modric, Nico gitu-gitu mau ke Serie B gitu? Ya karena emang mereka dibayar mahal dan mereka udah dijanjiin kalau klub ini prospeknya kedepannya bakal jadi Los Galacticosnya Itali gitu ya. Akan memenangkan piala-piala bergengsi di Eropa. Paling nanti pas di seri A gitu, kita akan, hal pertama yang akan kita lakuin tuh jualin pemain yang ratingnya ya 60 sampai 70-an kita jual. Terus kita cari pemain-pemain yang lebih oke lagi gitu ya. Dan kita perlu pemain bintang juga sih buat main di Serie A nantinya gitu. Dan sayangnya untuk kali ini kita gagal buat menangin Coppa Italia gitu. Jadi kita cuma menang Serie B doang. Kita menang Liga doang. Kita Coppa Italia gagal. Terus ada satu lagi piala
piala lokal juga Italia, gue lupa namanya. Itu juga gagal. Supercoppa kalau nggak salah. Iya deh, lupa. Jadi kita cuma menang 1 piala doang kali ini guys. Apakah nanti di Serie A kita bisa treble winner mungkin? Dan yang pasti kita belum bisa main di Champions League gitu ya. Dan ini dia Moment of Truth. Kita akan coba merekrut Vicky itu, salah satu nama besar Indonesia. Tapi nampaknya gagal di percobaan pertama. Kayak budgetnya nggak masuk. Budgetnya belum masuk. So yaudah kita lakuin di musim di paruh kedua kali ya. Dan ini kita ngerekrut Kamavinga, berhasil. Aslinya dia main di Madrid, cuman nih kemarin gue dapetin dia main di Liga Inggris gitu deh, gue lupa namanya apa. Sambut oleh Hashimoto dan Lord Mudryk ya kan. Gue masih penasaran nih sih sama Vicky, belum dapet. Ini dia Kamavinga. Oke, kita butuh pemain tengah lagi, makanya kita ngerekrut Enzo Fernandez di sini ya guys ya. Ini ada beberapa nama grade A pemain bola di Eropa seperti Kamavinga dan Enzo Fernandez untuk mengisi lini tengah dari Venezia gitu ya. Tatonya gokil sih nih Enzo. Yuk coba kita mulai lagi negosiasi untuk Vicky nih guys. Apakah akan berhasil atau hasilnya tetap sama? Nggak mau dia. Dan ini dia akhirnya Vicky join the Venezia. Vicky for Venezia. Oh ya, ini dia datang ke kantor Venezia, tanda tangani bola bocil tadi. Sekarang dia udah berjenggot ya guys. Dia numbuhin bewok tebel gitu ya. Tatonya juga oke nih. Akhirnya orang Indonesia, wonderkid Indonesia bermain klub yang dimiliki orang Indonesia, itu Venezia. Misi kita di sini membawa Venezia menjuarai Liga Champion gitu. Ini juga kita ngerekrut si Macon. Rambutnya gokil sih nih orang. Si Macon, namanya juga serem banget. Dia posisinya back by the way. Jadi kalau ada yang lewatin dia bakal gua makan, namanya si Macon. Dan kita juga beli pemain muda yang cukup terkenal, itu Guendouzi dari Prancis ya guys. Dan mungkin akan menjadi salah satu bench termahal ya untuk Venezia. Karena mungkin kita akan beli dia untuk mengisi bangku bench gitu. Tapi kalau memang mainnya bagus ya bakal kita jadiin squad utama. Tapi di tengah masih ada Kamavinga dan Enzo. Again kita melawan Como di Serie A kali ini. Jadi Como berhasil naik ke Serie A juga. Ini dia Rossi. Tapi di sini kali ini Vicky itu mengalah karena dia bisa versatile ya, main di sayap, main di tengah, dan kali ini dia main di tengah. Si AM, center attacking midfielder, jadi dia ngalah karena di depan masih ada Rossi gitu. Tapi tetap ya Vicky di sini masih bisa membuktikan kelasnya gitu. Mau di berbagai posisi pun dia masih bisa mencetak gol. 1 gol ini dia di hari debutnya melawan Como. Ini dia Como kali ini berbahaya. Fiore pada Shimoto, pada Rossi, lebar pada Carrillo. Ini dia Vicky, placing saja dan gol. Itu dia sangat mudah, absolutely gol. Itu bola-bola dia itu. Ini dia potong rambut, mungkin udah gerah kali ya.
skor saat ini 3-0 untuk Venezia. Dan pertandingan pun berakhir. Vicky menjadi man of the match di hari debutnya. Mungkin menurut dia Liga Italia itu sangat easy gitu ya. Dia kan udah main di Liga Inggris, Liga Spanyol, sekarang di Liga Italia. Dan ini klasemen sementara di Serie A. So far Venezia masih di peringkat pertama dengan torehan berapa tadi, 6 kali main belum pernah kalah, 19 poin guys. Terus juga top skornya Vicky di sini 18 gol, dan ini beberapa cuplikan best goal dari Vicky gitu guys sebelum kita tutup. Ini dia melakukan rainbow flick, langsung shot dan gol. Itu dia skill yang ditunjukkan, sangat berkelas. Lalu saat lawan Udinese di sini dia melakukan free kick. Dia learning new thing juga, jadi eksekutor bola-bola mati kayak Messi gitu ya. Ini dia free kick dari Vicky dan sangat cantik. Itu dia Vicky. Sangat tipis, mentok tiang dulu dan baru gol gitu ya. Kali ini Vicky juga menjadi andalan eksekusi bola mati di Venezia. Ini juga gol tadi melawan Como ya guys ya. Sejauh ini masih di pertengahan musim Serie A, Vicky mencetak 18 gol gitu untuk Venezia. Jadi top scorer, walaupun dia mostly nggak main jadi striker. Kalau nggak di sayap kiri, dia di tengah atau nggak di sayap kanan gitu. Tapi dia masih bisa membuktikan kelasnya ya guys ya. So mungkin itu dulu video kali ini. Kalau kalian penasaran sama journey gue main untuk Venezia, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini juga ke teman-teman kalian gitu ya. So thank you so much for watching and goodbye guys.